Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 4 Desember 2022. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 3 ayat 1 sampai 12. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR. Dan doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Sipra PRR dengan tema Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Vincreator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Tritunggal, Engkau adalah Allah kami yang maha besar lagi kudus. Dengan segala rendah hati kami sujud menyembah dan memuliakan Engkau, penguasa yang agung. Engkau kami puji atas kebesaran-Mu yang senantiasa memelihara dan mencintai kami. Bahkan ketika kami berdosa, cinta-Mu pun tetap jauh lebih besar melampaui dosa kami. Kami mohon dengan rendah hati, mampukanlah kami mengusahakan tujuan hidup kami, yakni mencapai kebahagiaan dengan jalan yang Engkau kehendaki, agar kami kelak memperoleh pula kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang
untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu tidak dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam syarah menantikan kelahiran atau kedatangan Tuhan, sosok Yohanes Pembaptis sebagai nabi, ia menyerukan suara kenabiannya agar setiap manusia bertobat dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yohanes Pembaptis menyampaikan seruannya, tidak hanya mempersiapkan jalan serta meluruskannya, tetapi jauh lebih dari itu, Yohanes memberitahukan setiap kita untuk menyiapkan keadaan batin agar menyambut kedatangan Tuhan dengan persiapan diri yang total. Seruan ini pun mengajak setiap pribadi untuk mempersiapkan diri di tengah kesibukan dunia yang beragam rupa. Kehadiran Tuhan akan menjadi sempurna jika setiap pribadi merelakan diri untuk membaharui diri atau bertobat melalui hal-hal yang sederhana. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, untuk memperjuangkan pertobatan dalam konteks kehidupan di zaman sekarang tidak begitu mudah, sebab kita harus melawan konsep-konsep dunia yang serba dan serta motivasi untuk mencari keuntungan pribadi. Karena itu seruan kenabian Yohanes Pembaptis menjadi relevan di zaman ini, agar setiap orang bertobat untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga membawa konsep cinta kasih sebagai cara hidup yang benar, dan tentu kehadirannya juga membawa keselamatan bagi setiap manusia. Siapa dan bagaimana keadaan kita? Pertobatan merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan secara personal. Sebab sebagai manusia yang rapuh dan lemah, tentu kita tidak luput dari dosa. Karena dosa ini yang membuat kita tidak layak untuk turut bergembira menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun atas bantuan rahmat Allah yang Maha Rahim mendorong kita untuk bertobat. Dan pertobatan ini bukan cita-cita utopis atau ilusi untuk menenangkan hati kita, melainkan sebuah upaya yang menuntut keterlibatan kita manusia untuk bertobat. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini,
saya mengajak kita untuk memanfaatkan masa Advent ini menjadi sebuah kesempatan bagi setiap kita mempersiapkan diri dengan menerima sakramen tobat agar kita layak serta tujuan atau jalan kita lurus untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita, Sang Penyelamat kita ke dalam hati, ke dalam keluarga kita masing-masing, ataupun kepada para sahabat-sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang sedang mengalami berbagai persoalan hidup mereka, semoga Allah yang Maha Baik memampukan mereka untuk tetap tabah dan percaya penuh pada segala rencana dan kehendak Allah, bahwa rencana Allah selalu indah dan tidak melampaui batas kekuatan mereka. Dan semoga Allah Bapa menunjukkan jalan keluar agar mereka dapat mengatasi persoalan hidup yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang lanjut usia, semoga Allah menyertai mereka, menganugerahi kesehatan dan sukacita pada masa tua mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petani, nelayan, para buruh, dan semua pekerja dimanapun berada, semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi mereka dan memberkati usaha dan pekerjaan mereka setiap hari, serta memberikan mereka rejeki yang secukupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum keluarga, sahabat kenalan kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan semoga Allah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka, agar mereka pun mengalami sukacita kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berbagai kepentingan keluarga kami dan pribadi kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyatukan doa-doa dan harapan kita dengan doa agung Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.